Saat berpergian ke sejumlah tempat, kita akan sering bertemu dengan makanan yang satu ini. Donat. Dari gerobak kaki lima, kios-kios donat pinggir jalan, sampai gerai waralaba di pusat perbelanjaan. Bisa dikatakan donat memang disukai hampir semua kalangan. Sulit rasanya menolak suguhan roti goreng berlubang ini. Donat bak memiliki daya tarik magis yang menggoda hampir semua panca indera. Ragam topping yang menghiasi donat, serta aroma yang tercium kuat seolah menghipnotis mereka yang mendekatinya. Meski demikian, satu yang masih menjadi misteri, siapa sejatinya penemu lubang donat? Jika dilihat dari bentuk adonannya, sejarah donat akan bisa kita tarik berabad-abad sebelum dunia baru. Di Roma dan Yunani kuno, juru masak akan menggoreng potongan kue lalu melapisinya dengan madu ataupun kecap ikan. Baru di abad pertengahan, masyarakat Arab mulai menggoreng roti dari adonan ragi untuk dilapisi dengan sirup untuk mempermanis rasa. Gorengan ala Arab ini lalu menyebar ke Eropa Utara pada tahun 1400-an. Makanan ini pun menjadi populer di Inggris, Jerman, dan Belanda. Kalau misalnya kita bicara yang makanan mirip donat, secara rasa itu memang ada dari daerah Timur Tengah. Itu namanya zalabieh gitu. Nah, ini zalabieh ini sebenarnya lebih ke seperti adonan bakwan lah kalau di Indonesia. Tapi adonan bakwan yang rasanya manis. Nah, itu sudah ada dari sekitar abad 9-10 tuh udah mulai dikonsumsi. Menurut Michael Krondel dalam bukunya Sejarah Donat, imigran Belanda di Amerika lah yang diyakini membawa donat ke negeri Paman Sam. Resep oliebollen atau roti goreng dinilai sebagai inspirasi awal donat. Meski begitu, pada awalnya tidak ada lubang di roti ini. Jika kita melihat kuliner Nusantara, mungkin donat saat itu masih berbentuk odading atau kue bantal. Dengan porsi yang lebih besar daripada roti biasa, gorengan roti tersebut sering berakhir mentah di bagian tengahnya. Akhirnya, lubang di tengah roti menghilangkan masalah tersebut. Dalam versi yang paling populer disebutkan, pada tanggal 22 Juni 1847, kapal Kapten Gregory tiba-tiba dilanda badai. Untuk tetap waspada di balik kemudi, sekaligus memenuhi asupan makanan, Kapten Gregory konon menusukkan donat di jeruji kemudi agar tangannya tetap bisa bebas memegang kemudi. Jari-jari kemudi itulah yang membuat lubang di tengah donat pertama kalinya. Dan selanjutnya, bagian mentah dari roti tersebut pun menghilang. Meski kebenaran cerita tersebut tentu sulit dibuktikan. Kemudian ada satu orang juru masak di sebuah kapal perang gitu ya, kapal perang atau kapal penumpang yang mulai memasak donat ini melobangi si adonannya. Dia aduk-aduk ini biar gampang muternya. Terus baliknya pun juga lebih gampang. Ditambah ketika dia sudah diangkat, untuk menyimpannya jadi lebih gampang. Eksistensi donat sebagai kudapan yang digemari berawal puluhan tahun yang lalu seiring kemunculan stand American Donut di Pekan Raya Jakarta. Tepatnya di tahun 1968, stand donat selalu ramai diserbu pengunjung. Dalam sebuah catatan, bahkan donat bisa terjual sebanyak 20.000 buah per malamnya. Sebuah jumlah yang fantastis. Donat pun sukses melubangi hati masyarakat tanah air. Sebenarnya sih donat tuh makanan semua orang ya, nggak cuma buat orang Indonesia. Karena semua makanan yang digoreng biasanya nggak pernah fail, nggak pernah gagal lah. Semua orang di seluruh dunia senang makanan yang digoreng. Ditambah lagi nih rasanya manis, gurih. Lain donat, lain juga martabak. Ya, siapa yang tak kenal martabak? Kudapan istimewa ini seringkali menjadi penyelamat jika kita tak ingin menu yang berat di malam hari. Ada martabak manis dengan tekstur yang lebih berat. Orang Jawa Timur biasa menyebutnya terang bulan. Ataupun martabak telur bagi mereka yang menyukai sensasi crispy dan gurih. Tapi tahukah Anda jika sebenarnya dua martabak ini adalah makanan yang sama sekali berbeda, baik dari sejarah maupun asal-usulnya. Martabak manis sendiri diyakini berasal dari imigran Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Mereka didatangkan oleh Sultan Mahmud Badruddin pertama dari Palembang
sebagai pekerja di pabrik timah Bangka pada abad ke-17. Mereka kemudian dikenal sebagai orang Hakka atau kek Bangka. Dari sinilah martabak manis mulai dikenal di Indonesia. Awalnya martabak ini hanya diberi isian kacang tanah, wijen, dan butiran coklat. Hanya dikonsumsi di kalangan keluarga, kue ini disebut sebagai hoklopan atau kue orang Hoklo. Hoklopan juga biasa disebut kue tabok atau pandekok. Nah, kue tabok ini adalah seperti pancake tapi tebal, kemudian berlubang-lubang yang dikenal dengan martabak Bangka. Jadi martabak Bangka itu adalah makanan endemik lokal yang dibawa oleh Sina Perahu tadi yang mendarat di Pulau Bangka. Dulu tuh hanya ditaburi kacang dan juga biji wijen. Tapi seiring perkembangan zaman, kemudian ada invasi Belanda masuk, mengenal namanya Hagelslag. Hagelslag itu apa sih? Itu loh, coklat meisjes. Kalau orang Indonesia bilang meisjes. Meisjes itu artinya kan perempuan. Tapi sebenarnya coklat bubuk itu, coklat yang ditabur itu namanya Hagelslag. Kemudian ditambah dengan susu kental manis atau evaporate milk. Nah, itu zaman Belanda itu. Ya. Kemudian dikenal juga dengan penambahan roomboter. Roomboter atau room itu artinya mentega ya. Boter itu artinya mentega. Room itu adalah mentega yang diambil dari kepala susu. Lain hoklopan, lain pula martabak asin. Sejarah martabak yang satu ini berasal dari India Selatan. Dibawa langsung oleh orang India yang diundang Belanda ke Indonesia pada zaman penjajahan. Awalnya orang India tersebut datang ke Pulau Sumatera, tepatnya di Medan, untuk mengurus perkebunan tembakau. Namun akhirnya mereka memperkenalkan makanan tradisional India ke orang Indonesia yang kini disebut sebagai martabak asin. Asal nama martabak sendiri berasal dari bahasa India, yaitu murtabak atau muttabak yang berarti lipatan. Kekasan dari India yang jelas rasa kari dan rempahnya begitu tinggi, begitu tajam sekali. Seperti penambahan daun kari, ini yang sangat khas. Apakah daun kari ditambahkan pada martabak modern yang ada di Indonesia atau di Jakarta? Mungkin sudah tidak lagi karena rasanya pun juga sangat spesifik dan kuat. Lalu kefir lime atau daun jeruk, ya daun jeruk yang tajam rasanya itu juga mungkin ada yang masih ditambahkan, ada yang tidak. Kalaupun ada rasa kari pun rasa karinya sudah di-adjust, sudah dikurangi dengan selera lokal. Sebuah versi juga menyebut bahwa martabak asin sendiri menemukan jati diri Nusantara di desa Lebak Siu, Tegal. Berawal dari pertemuan saudagar kaya dari India dan perantauan Tegal, terjadilah asimilasi budaya dalam sebuah martabak. Martabak ala India yang hanya adonan tepung dan daun bawang, ditambahkan beberapa elemen seperti telur dan daging, hingga bisa diterima di kalangan lokal. Lalu kenapa ya yang awalnya bernama hoklopan bisa berubah menjadi martabak manis? Menurut cerita, hoklopan sudah menjadi makanan enak dan terkenal di Pulau Bangka. Namun kemudian si penjual hoklopan tersebut mencoba peruntungan ke Bandung. Sayangnya di Bandung sudah terlebih dulu mengenal martabak asin. Sehingga untuk memudahkan pembeli dalam mengingat, martabak manis yang awalnya bernama hoklopan diganti menjadi martabak manis oleh penjual yang juga menjual martabak asin. Oleh karena itu, masih banyak orang yang salah mengira kalau martabak manis dan asin merupakan makanan yang sama, padahal itu adalah dua jenis makanan yang benar-benar berbeda. Meski begitu, di daerah lain martabak ala Bangka memang tidak disebut sebagai martabak. Di Yogyakarta, Jawa Timur sampai bagian timur Indonesia, kue ini lazim disebut sebagai terang bulan. Kalau kita main ke, sekarang saya dengar di New York sudah ada martabak manis di sana. Itu sebagai counter yang mandiri, dia memang menjual martabak manis saja. Jadi golongannya apa? Ya golongannya adalah snack, dia adalah kudapan. Tak bisa dipungkiri, meski berasal dari budaya luar, baik donat maupun martabak berhasil bertransformasi dengan lidah masyarakat lokal. Masakan sebagai sebuah karya budaya ternyata mampu menyatukan sebuah perbedaan dalam lidah semua bangsa.